Pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Sebelumnya saya sudah berbagi video mengenai analisa fundamental, kemudian technical sentimental, trading plan, market dari hari Senin sampai dengan Jumat dari tanggal 12 sampai dengan 16 September untuk per Euro USD. Dan kali ini untuk gold atau XAU USD atau emas. Jangan lupa dukung terus channel ini. BPJS bayar pakai jempol saja. Kalau Anda belum klik lonceng, maka kliklah loncengnya supaya setiap ada video-video yang baru akan ada notifikasi kepada Anda sehingga Anda misalkan tidak bingung apakah sebuah pair yang biasanya saya bahas sudah diupload atau belum videonya. Kemudian juga yang paling penting, jika Anda mendapatkan manfaat dari channel ini, maka bagikanlah kepada orang-orang yang lain supaya orang yang lain mendapatkan berkat. Karena saya pun seperti itu, jika ada sesuatu yang bagus, maka saya akan informasikan kepada yang lain, seperti yang saat ini saya lakukan supaya berkat tersebut tidak terhenti di saya. Pada gold, institusi besar itu tetap dominan long, jadi untuk long term-nya gold masih akan menguat, karena tentunya kan kepemilikan long ini lebih besar sehingga secara logika mestinya institusi besar ini pun ingin gold akan menguat, dan tentunya pada waktunya nanti mereka akan melakukan serangkaian upaya mungkin masuk ke market di harga yang lebih rendah sehingga harga gold itu menjadi naik. Tetapi yang menarik kita perhatikan di sini terjadi penurunan sekitar 3% dari long, ini cukup besar ya, sehingga menyebabkan gold itu nanti kalau kita lihat pada chartnya mengalami penurunan. Oke, kita sekarang lihat ke trading view. Dimulai dari weekly, ini yang saya katakan mengalami penurunan, tetapi sebetulnya penurunannya itu sekali lagi tidak terlalu signifikan. Ini ada area support yang saya temukan, mengingat di sini ada history low, kemudian di sini dia bounce sehingga terbentuk yang disebut dengan double bottom, dan dia di sini pun walaupun tidak fresh bounce sehingga ini bisa dimasukkan sebagai triple bottom. Di sini pun dia bounce. Ingat, bounce-nya ini merupakan koreksi, dan koreksinya ini cukup besar ya, selisih 200 poin. 200 poin itu adalah 2000 pip. Dan di sini juga ada EMA 200, di mana EMA dengan periode besar itu sangat berfungsi juga sebagai support and resistance. Kalau EMA 10-20 mungkin tidak, tetapi itu menunjukkan tren. Kalau EMA 200-100 ini berfungsi sebagai support and resistance yang cukup kuat. Kemudian ini saya hilangkan saja untuk menyederhanakan tampilan. Di sini juga ada trend line yang bisa kita jelaskan lagi di D1-nya. Kita masuk ke D1. Nah, ini trend line ini berlaku sehingga jika nanti kenaikannya sampai ke sini, Anda mesti pantau ya, jangan sampai Anda terlewatkan, karena kalau misalkan gagal breakout ini berpotensi turun lagi ke sini. Kemudian juga di D1 ada area base supply karena candle ini menelan candle yang ini sehingga terbentuk bearish engulfing. Kita cukup fokus paling tidak untuk minggu ini area dari sini ke sini saja kita batasi, karena rasanya tidak akan keluar dari sini, mengingat tidak terlalu ada berita yang signifikan kecuali inflasi Amerika ya. Secara fundamental saya ulang lagi, saat ini pergerakan gold itu lebih condong ke suku bunga bukan kepada inflasi. Karena begini, kalau kita bicara inflasi, naiknya inflasi itu berpotensi menyebabkan naiknya gold. Saat ini inflasi tinggi atau naik, tetapi gold malah turun. Dan berapa kali saya katakan bahwa ekonomi itu bukan ilmu alam, ilmu pasti, tetapi ilmu sosial. Sehingga apa yang ada di teori bisa saja tidak berlaku, dan itu tidak salah, mengingat ada aspek kedua.
pada saat ini inflasi tinggi menyebabkan The Fed agresif menaikkan suku bunga sehingga daya tarik akan dolar itu tinggi dan akhirnya mereka tidak tertarik kepada gold, mereka itu siapa institusi besar, tetapi justru lebih tertariknya untuk menyimpan gold, mengingat tingginya suku bunga dan itu berpotensi naik terus karena target dari The Fed sendiri adalah inflasinya itu 2% dan dalam mencapai target tersebut tentunya dilakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga sebagai salah satu usaha untuk menekan inflasi. Kemudian kita langsung masuk ke H4 karena di D1 sudah cukup jelas area-area yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai Anda melakukan aksi buy di sini atau juga melakukan aksi sell di sini. Kita masuk ke H4 sekarang untuk lebih tajamnya. Ini kalau saya perhatikan ada potensi yang disebut dengan falling wedge sehingga perlu dipantau trendline ini apakah berhasil di breakout, dan kalau kita bicara falling wedge tentunya eksekusi entry-nya bukan pada saat ini di breakout tetapi tunggu dia koreksi kembali ke trendline yang sudah di breakout menjadi resisten baru mengingat sebelumnya adalah support. Kemudian juga Anda perhatikan saya tarik Fibonacci di sini dari titik ini ke titik ini karena saya anggap ini merupakan wave terakhir di H4. Kemudian Anda perhatikan level-levelnya. Dan kalau dia misalkan bergerak di tengah dari level itu, 50% dan 61,8% itu menjadi area 50 sampai 61,8%. Kalau kita bicara eksekusi yang konservatif, meletakkan sell limit, itu saya letakkan di sini. Dan tambahan informasi, saat ini range gold itu sebetulnya lebih kecil dari 60 poin per minggu ya. Kalau kita perhatikan, minggu lalu umpamanya di gold itu hanya bergerak sekitar 68%-nya dari rata-rata yang 55 poin, yaitu hanya 38 poin. Saya sudah berapa kali menyatakan kepada Anda bahwa biasanya minggu-minggu setelah NFP itu range pergerakan tidak terlalu signifikan kecuali ada berita-berita yang tidak diprediksi oleh market. Kalau dalam kaitannya dengan suku bunga Eropa yang naik 0,75 itu sudah diprediksi oleh market sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan yang signifikan. Dan kita kembali lagi ke trading view 1772 ini merupakan sebuah sell limit di mana untuk lebih tepatnya 500 pip atau 50 poin, TP-nya maksud saya, SL-nya 100 pip atau 10 poin di 1782. Kenapa ini saya tetapkan sebagai entry point? Itu karena pertama ini ada history high, di samping yang kedua berkaitan dengan range mingguan. Dan kalau tidak kejemput, saya sudah memberikan signal di channel khusus VIP, di mana syaratnya Anda hanya membuka account minimal $250 atau mengikuti coaching dengan support seumur hidup dan bisa dicicil. Lebih jelasnya bisa WA saya 0811992989. Kemudian juga sebetulnya ini ada history low sebelumnya, sehingga buat saya ini menjadi sebuah area flip. Dan tadi jangan lupa ada sebuah trend line yang perlu dipantau dalam kaitannya dengan yang lebih agresif
Anda pantau 17.50 atau 17.31. 17.50 karena ada bearish engulfing di sini. Kemudian ini 78,6% dari Fibonacci dari sini ke sini. Kemudian juga 17.31 karena ada history high di sini. Dan kalau kita teruskan trendline ini merupakan sebuah resisten. Di samping juga ada area antara 50 sampai 61,8%. Kemudian juga kalau Anda perhatikan lagi, nanti bisa di H1 untuk lebih presisinya jika market open. 17.31 ini perlu dipantau karena biasanya akan ada juga di sini resisten-resisten lain yang memperkuat untuk kita melakukan entry sell. Sekali lagi, bahwa bukan berarti kalau kita melakukan praktek-praktek entry konservatif sell limit di sini kita tidak trading harian, kita tetap melakukan trading harian, tetapi sifatnya lebih ke market execution, di mana kita menunggu timing terjadi pembalikan tren di time frame yang lebih besar, lebih kecil maksud saya. Misalkan pada saat ini terjadi kenaikan, kemudian kita lihat di H1-nya keluar bearish pin bar, kemudian juga bisa bearish engulfing atau combo. Sudah keluar bearish engulfing, keluar juga bearish pin bar. Itu sudah saya sampaikan juga dalam YouTube saya sebelumnya. Anda bisa cek deskripsi dari video-video saya dan Anda bisa mempelajarinya dengan baik. Kalau tidak mampu mandiri, Anda bisa cari mentor, cari pelatih, karena jangan sampai Anda hobinya depo, senangnya depo, tetapi Anda tidak pernah mau belajar mengeluarkan investasi sedikit yang tentunya itu berguna untuk Anda kelak. Saya banyak menemukan ya, orang rugi belasan, puluhan, ratusan juta, tetapi untuk keluar misalkan 5 juta saja itu tidak mau, di mana itu berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, di samping akhirnya memiliki pendamping atau mentor atau pelatih seperti dalam dunia olahraga. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa terus belajar dan berlatih. Kalau mampu mandiri, lakukan sendiri. Kalau tidak mampu mandiri, jangan sayang-sayang keluar uang untuk misalkan mencari mentor, karena banyak sekali yang terjadi kehilangan banyak uang dan mau tetapi tidak rela keluar uang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.